Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Haddalamana wa balagha risalah wa nashahu wa jahada billahi wa jahada hatta tawfiqin. Tarakana 'alal mahjatil bayda wa bayda kana hariha la yajibu illa Allah wa sallallahu wa alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma sadatna Nabi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ali sahabati Rasulullah ajma'in. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya rabbal alamin. Ketua DKM mengenai sambutan Ketua DKM mengenai Ketua DKM Jadi tadi kalau tenang bila banyak sambutan dan nama baik, hari ini kita akan melanjutkan alim kita surat Al-Ghasyiyah ya. Surat Al-Ghasyiyah. Al-Ghasyiyah itu nama dari nama-nama hari kiamat. Ada banyak nama hari kiamat, di antaranya At-Tammah, Al-Ghasyiyah, Al-Qari'ah, Al-Haqqah, Az-Zalzalah, kemudian apa lagi? At-Tammah, Al-Haqqah, kemudian Zalzalah, Al-Qari'ah, kemudian Al-Ghasyiyah. Ada beberapa nama di antaranya yang disebut Al-Quran dengan sebutan tersebut. Kemudian As-Sa'ah juga, As-Sa'ah itu hari atau waktu di mana Allah Ta'ala menghancurkan umat manusia dan seluruh alam semesta. Secara bahasa Al-Ghasyiyah itu adalah meliputi, jadi menimpa semua gitu. Ghasyiyah itu menimpa semua, meliputi, jadi tidak akan ada yang luput dari hari Ghasyiyah. Meliputi, menyeluruh, mengenai semua, itulah arti dari Al-Ghasyiyah. Surat ini Makkiyah, diturunkan sebelum hijrah. Dan secara tertib ayat asbabun nuzul, ayat ini turun sebenarnya setelah surat Az-Zariyat. Tetapi dalam tartibul mushaf ayat ini diurutkan setelah surat Al-A'la, Al-Ghasyiyah, kemudian Al-Fajr. Urutannya seperti itu. Atau Al-Fajr dulu, kemudian Al-Ghasyiyah, lalu Al-A'la. Urutan dari surat An-Naba'nya begitu. Namun turunnya surat ini secara tartib itu turun setelah surat Az-Zariyat, waz-zariyati dzarwa, falhamilat wiqra, dan seterusnya. Disebut surat Al-Ghasyiyah karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hari kiamat dengan nama ini, Al-Ghasyiyah, yang hari di mana hari itu meliputi seluruh alam semesta. Tidak akan ada yang terlewat, terluput, semuanya terkena Al-Ghasyiyah. Bahkan malakul maut juga terkena Al-Ghasyiyah itu. Padahal dia adalah terakhir yang wafat ya dari seluruh makhluknya. Kalau kita boleh sebut, panitianya kiamat juga mati gitu. Ketua panitia kiamat mati, yaitu malakul Israfil yang meniup sangkakala. Jadi beliau ini, malaikat ini tugasnya spesial, khusus meniup sangkakalanya. Diciptakan kemudian dipersiapkan untuk meniup sangkakala di hari penghancuran, hari pertama, kemudian berikutnya setelah hari penghancuran, hari kebangkitan. Jadi ada yaum wa nufikha fis-sur, ketika sangkakala ditiupkan, maka sangkakala pertama nafkhah al-ula itu penghancuran. Lalu ada nanti nafkhatus saniyah itu pembangkitan. Nah, ini
yang disebut dengan al-ghasyiyah itu hari di mana seluruh makhluk terkena yang namanya kiamat. Adapun tema surat ini, pelajaran yang bisa kita ambil adalah at-tazkir, peringatan bi jazail abrar, terkait dengan balasan orang-orang beriman, wa jazaul kufar, dan balasan orang-orang kafir. Tentang balasan orang-orang kafir ada di ayat kedua sampai ayat ke-7. Lalu balasan orang-orang beriman dari ayat 8 sampai ayat ke-16. Bagian ketiganya adalah laftun nazar lil adillatil kauniyah. Bagian ketiganya dari surat Al-Ghasyiyah itu kita diperintahkan untuk memperhatikan, sedikit memalingkan mata kita dari yang biasa kita lihat kepada alam semesta. Jadi kita biasa lihat apa, sekarang kita disuruh oleh Allah Ta'ala untuk melihat alam semesta. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal ardi wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk memperhatikan alam semesta. Memperhatikan alam semesta. Perhatikan onta bagaimana diciptakan. Bagaimana langit ditinggikan. Perhatikan oleh kalian bagaimana gunung itu ditancapkan sebagai patok atau pasak bumi. Kalau nggak ada gunung, goyang. Terus perhatikan juga bagaimana langit ditinggikan, bumi dihamparkan, kemudian gunung ditegakkan. Itu kita diperintahkan untuk memperhatikan itu. Sedikit meninggalkan apa yang biasa kita lihat, bergumul dengan pekerjaan, bergumul dengan kegiatan sehari-hari, dengan keluarga, dengan rumah dan segala macam. Lalu perhatikanlah alam semesta. Ini yang menjadi dalil pendasaran kita punya kegiatan tafakur alam, agar kita senantiasa memikirkan dan berpikir, mengambil hikmah agar keimanan kita bertambah dengan memperhatikan alam semesta. Bagaimana tertibnya, bagaimana teraturnya, bagaimana indahnya semesta ini diciptakan oleh Allah SWT. Sejuk, kemudian menyegarkan ya, berbeda dari pemandangan di kota sehari-hari. Itu menambah kita yakin dan iman, bahwa semuanya itu adalah mahakarya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Penciptanya. Itu di bagian ketiga surat Al-Ghasyiyah. Lalu bagian keempat dari surat Al-Ghasyiyah ini adalah at-tadhkir bi yaumil hisab, peringatan tentang adanya hari penghitungan. Dalam sebuah hadis disebutkan yaqrahul mu'min isnatan. Orang beriman itu atau manusia secara umum, bahkan orang beriman sekalipun, dia menakuti dua hal ataupun dia merasa takut dengan dua hal. Yang pertama adalah qillatul mal, yang kedua adalah al-maut. Ada dua hal yang ditakuti oleh manusia. Satu, kemiskinan, yang kedua adalah kematian. Bahkan kata Nabi, orang beriman pun tidak menyukai itu. Bukan hanya orang biasa, tapi seluruh orang beriman, seluruh manusia tidak menyukai dua hal itu, al-maut dan qillatul mal. Padahal kata Nabi, bagi orang beriman, al-maut dan kemiskinan itu, mati dan kematian dan kemiskinan, bagi orang beriman mah lebih baik sebenarnya. Kenapa? Karena dengan kemiskinan al-hisabu aqall, hisabnya akan menjadi sedikit. Wa kana khairun, dan itu lebih baik bagi. Dan kenapa tidak boleh tidak boleh takut kepada kematian? Karena kematian itu adalah istirahatnya dari keburukan-keburukan dunia. Jadi bagi orang beriman, yang namanya kemiskinan dan kematian itu adalah lebih baik baginya. Kalau dia mati berarti dia berjumpa dengan Allah dan saatnya meninggalkan keburukan-keburukan dan kekurangan, ketidaksempurnaan di dunia menuju kepada kesempurnaan. Adapun kenapa dia tidak takut kepada kemiskinan, karena bisa jadi dengan kemiskinan hisab dia di sana nanti akan ringan. Adapun sebaliknya, orang-orang yang tidak memiliki konsep ke akhirat, dia akan selalu diliputi dengan rasa takut kepada kemiskinan.
padahal bisa jadi itu lebih baik baginya. Namun jalan tengahnya bagi kita adalah bagaimana kalau apakah dengan itu semangat kita hidup miskin? Bukan, itu salah kaprah. Salah kaprah. Kita boleh kaya, bahkan kalau bisa wajib kaya itu. Ada sebuah ayat itu waliyakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim dan seterusnya. Hendaklah orang beriman itu merasa khawatir kalau dia meninggalkan ahli waris keturunan dalam keadaan lemah. Itu perintah kita harus hidup kaya. Bahkan bisa dikatakan kalau boleh dipoksangkan sebenarnya kaya itu wajib. Karena kita dilarang meninggalkan keturunan dalam keadaan lemah. Dan kita banyak perintah untuk bersedekah, berzakat, menunaikan ibadah haji, kemudian menafkahi keluarga, menolong agama Allah. Kalau nggak kaya gimana caranya? Nggak bisa. Maka jalan tengah yang harus kita pahami itu adalah kaya itu boleh bahkan wajib. Tetapi tadi kalaupun kita kaya, pastikan hisabnya itu sedikit. Jangan sampai kita kaya hanya memperlama hisab saja. Kan ada hadisnya, orang-orang miskin itu akan masuk surga duluan 300 tahun lebih dulu daripada orang kaya. Jadi orang miskin masuk 300 tahun, nanti orang kaya baru nyusul. Celuk nyusul. 300 tahun itu lama. Jadi orang miskin menuju bulan madu sareng bidadari, nu kaya mah ngantosan kene. Wah, si eta usi hareup masih ngantri. Dan satu hari di akhirat kan lama, berbanding 1000 tahun di dunia. Ini 300 tahun lah. Maka kalaupun kita kaya, pastikan kekayaannya yang sedikit hisabnya. Artinya apa? Banyak sedekah, banyak menolong agama Allah, banyak menolong syariat Islam. Dengan cara misalkan membangunlah pesantren, membangunlah masjid, membangunlah kegiatan-kegiatan keagamaan, bantu orang miskin, bantu orang fakir, orang duafa, dan lain sebagainya. Nanti hisabnya sedikit, jadi jatuhnya nanti sama dengan orang miskin di akhiratnya, cepat ke surganya. Kan hisabnya tidak banyak. Tapi kalau kerjanya numpuk, wah, ditanyanya loba. Ari eta kasur anu dibeli ti Informa nanti dipake hisab urang teh hisab. Eta meuli kasur nanti dipake. Wah, kumaha ngajawabna teh? Nuhun Gusti ieu teh nester dengan kitu teu kaanggo kanggo tamu ieu. Oh nya, berarti hisabna los. Eta nahan meuli deui kasur kan deui tamu mah aya. Nya eta Gusti abdi teh meser-meser teh kapake hampura gitu. Kan ada lantazula qadama abdin hatta yusala arba'in. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba nangtung di alam hisab, di padang mahsyar, di alam akhirat. Nangtung di padang mahsyar ditanya, di antara 4 pertanyaannya adalah an malihi fi maktasaba wa fi anfaqa, tentang hartanya, dari mana dia dapatkan dan kemana dia belanjakan. Kemana dia belanjakan itu kalau kata ulama, bahkan pagi itu dia makan apa akan dihisab. Suatu hari Rasul dengan sahabatnya itu merasa lapar. Akhirnya beliau dan sahabat itu bergegas kepada rumah seorang sahabat lagi yang memang secara ekonomi lebih mapan. Ayo orang namu kasih cuang dahar begitu. Itu makan di sana. Setelah makan kenyang segala macam, di rumah sahabat yang mulia itu Rasul bersabda, demi Allah semua ini akan Allah tanyakan. Demi Allah semua ini akan Allah pertanyakan. Artinya beruntunglah sahabat tadi yang memberi makan Rasulullah dan sahabatnya. Artinya dia menyelamatkan hartanya dari pertanyaan hisab. Eta naha motor teh 10, yang naon 10 motor. Dihisab urang teh kitu tah. Sok kumaha ngajawabna eta motor hiji jeung naon, motor 2 jeung naon, motor 2. Kalau ada jawabannya mah enggak masalah, aman, selamat. Tapi kalau kita tidak punya jawabannya, khawatir itu menjadi objek pertanyaan hisab
dan kita ditanya lebih detail tentang hisab. Sementara Aisyah bersabda, Rasul bersabda dalam hadis Aisyah riwayat Bukhari, hadis sahih. Hadis sahih beliau mengatakan, "Man husiba uziba." Barang siapa yang dihisab pasti diazab. Barang siapa yang dihisab pasti diazab. Barang siapa yang ditanya dari mana, kemana, dan lain sebagainya pasti diazab. Karena orang beriman mah hisabnya tidak detail, hanya dipertontonkan. Nih dunia kamu dulu, oh mohon Gusti, lolos. Jadi hanya diputar film, hanya diputar layar saja di dunia. Al-ardu, penampakan apa namanya, semacam layar lah gitu. Mudah-mudahan orang mah hisabnya model gitu. Calik ngandeng orang teh di hadapan Allah SWT, berbaris, bersap-sap di hadapan Allah. Wa kullu ati yaumal qiyamati farda. Setiap orang nanti di akhirat akan mendatangi itu hanya farda. Apa arti farda? Furoda. Apa arti furoda? Farida. Apa arti farida? Infiron. Apa arti infiron? Munfarid. Apa arti munfarid? Sendiri. Dan setiap manusia akan menghadap Tuhannya dalam kondisi farda, sendiri. Satu orang. Orang beriman mah hisabnya tetap dihisab, cuman hanya ditampakkan saja. Rela. Kamu bagus amalannya, dah lolos. Mudah-mudahan kita mah hisabnya seperti itu. Amin. Cepat, jadi hisabnya itu hanya ditampakkan saja. Oh, bahasa eta teh karahom kagambung cepat gitu lah. Set beres kan? Gitu. Nah, nu khawatir mah ditanya kan begitu. Kata hadis Rasul dalam riwayat Aisyah itu, yang mengerikan itu kalau ditanya pas di gitu tek, misalkan eta nuju di mana, misalkan nuju di Bandung jam sekian, anjir nuju naon, aya gambar dina, khawatir kita. Jangan sampai kita ditanya, cukup hisabnya ditonton saja, ditonton lalu berjalan kemudian selamat. Itu ada di bagian Al-Ghasyiyah bagian keempat. Jadi Al-Ghasyiyah ini kalau kita bagi empat, maka empat kelompok itu maknanya ada satu balasan orang-orang kafir, yang kedua balasan orang-orang beriman, yang ketiga tentang perintah untuk memperhatikan alam semesta, lalu yang terakhir adalah peringatan tentang hari perhitungan yaumul hisab. Kita ambil bagian yang pertama dulu tentang balasan orang-orang kafir. Hal ataka hadisul ghasyiyah wujuhu yauma idzin khasyiyah. Nanti di hari akhirat, di hari kiamat ada orang yang disebut wujuhu yauma idzin khasyiyah. Ada orang yang mukanya itu terhina. Terhina kenapa? Karena dia masuk neraka. Dia terhina, padahal di dunianya banyak bekerja. Ini yang sedikit mengagetkan kita. Jadi orang di dunia itu gawainya habis-habisan, kerjanya habis-habisan, ibadahnya habis-habisan. Dalam beragamanya itu pol-polan, tapi masuk neraka. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan para rahib-rahib agama Nasrani zaman dulu. Agama Nasrani itu para rahibnya, para pemuka-pemuka agamanya, orang yang paling getol beribadah, yang habis-habisan ibadahnya itu. Kalau kita dibanding dengan para rahib mereka itu, ibadah kita tidak ada apa-apanya. Mereka itu bahkan sampai tidak kawin demi ibadah. Mereka itu bahkan sampai tidak makan, berhari-hari nyambung puasanya demi ibadah. Maka sampai hadis ada Nabi bersabda dalam hadisnya, la rohbaniyata fi ummati, dalam umatku, dalam agamaku, kata Nabi, tidak ada yang namanya hidup kerahiban. Dalam agama Islam, kata Rasul, tidak ada yang namanya konsep kerahiban. Konsep kependetaan dalam agamaku tidak ada. Manusia harus hidup seperti manusia. Menikah, makan daging, kemudian berkeluarga, kemudian dia menikmati rezeki Allah di dunia. Itu perintah Islam. Nah,
Tapi dalam agama kerahiban, agama Nasrani ada konsep namanya konsep rohbaniyah, konsep kependetaan, konsep kerahiban. Nah, ketika Umar melihat ada seorang rahib, kita tidak pakai istilah pendeta, rahib karena bahasa aslinya. Ketika Umar bin Khattab melihat seorang rahib yang baru keluar dari tempat ibadahnya dalam keadaan lelah, letih, capek begitu ibadah dari pagi sampai sore, malam juga terus ibadah, Umar menangis. Umar menangis. Melewati tempat ibadah mereka menangis. Lalu sang rahib bertanya, "Ya Amirul Mukminin." Karena kan mereka hidup di dalam kekuasaan Islam, dilindungi, dijaga oleh orang Islam. Jadi kalau Islam berkuasa, itu seluruh minoritas aman terjaga pol 100%. Dimanapun mereka berada, Islam kalau berkuasa dijamin dalam undang-undang Al-Quran dan undang-undang hadis, mereka itu dijamin hidup matinya, dijamin kehidupannya, dijamin keduniaannya, semuanya dijaga. Kan kafir kan ada 4 ya, kafir harbi, kafir mustaman, kafir zimmi, dan kafir muahid. 3 ini dijamin keamanannya. Bahkan mengganggu mereka sama dengan mengganggu orang Islam. Bahkan mengusik mereka sama dengan mengusik orang Islam. Bahkan menyakiti mereka, kata Rasul, akan menjadi musuhku di hari akhirat. Siapa orang yang memusuhi, menyakiti orang kafir tapi dia kafir zimmi, yang hidup dalam naungan lindungan pemerintah Islam, maka kata Rasul, dia nanti akan menjadi musuhku di hari akhirat. Maka hukum mengusik, mengganggu kenyamanan, mengganggu dan juga menzalimi orang kafir, kalau dia hidup aman di lingkungan orang Islam, hukumnya haram. Mengganggu orang non muslim di lingkungan Islam yang terjaga, terlindungi, hukumnya haram. Satu-satunya kafir yang boleh kita bersengketa dan bermusuhan adalah namanya kafir harbi. Itu mah kafir, memang kafir memusuhi itu mah. Dari awal mereka memang sudah menyatakan memusuhi dan menyerang umat Islam. Menzalimi umat Islam, menyerang umat Islam, menghancurkan agama Islam. Itu satu-satunya kafir yang boleh dilawan. Tapi 3-tiganya kafir yang tadi haram diganggu, haram diusik. Bahkan kata Nabi, yang mengganggu mengusiknya, dia akan menjadi musuhku hari kiamat. Man adali dhimmiyan fa ana khasmuhu yaumal qiyamah, dalam hadisnya. Siapa yang memusuhi orang kafir tapi dia dalam lindungan umat Islam, maka dia akan menjadi, yang mengganggu itu menjadi musuhku di hari akhirat. Nah, Umar bin Khattab menangis ketika melihat ada seorang rahib keluar dari tempat ibadahnya dalam keadaan susah payah beribadah. Dia ibadahnya mungkin ada yang dengan cara tertentu, dengan kaifiah tertentu. Umar menangis. Kenapa? Karena capek letihnya tidak bermanfaat. Ibadah si rahib itu sama sekali teman. Al-Quran menyebutkannya wujuhu yauma idin khasyiah amilatun nasibah. Amilatun banyak bekerja, banyak beribadah, banyak melakukan sesuatu, nasibah dan letih, lelah dalam ibadahnya itu. Tapi ujungnya tasla naron hamiyah, tapi nanti dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Jadi dengan ayat ini kita menyimpulkan orang-orang kafir itu capek juga sebenarnya. Mereka beribadah dengan Tuhan dan cara ibadah mereka capek juga. Kita sholat capek, mereka juga capek. Gitu. Kita letih, mereka juga letih. Kita ada capek lapar puasa, mereka juga ada dan mereka lakukan. Bahkan bisa jadi mereka melakukannya lebih banyak. Bedanya saja nanti di akhirnya. Kalau kita akhirnya nanti adalah insya Allah dimasukkan ke dalam surga dengan ibadah kita. Adapun orang-orang kafir capek dan letih mereka tidak akan membuat mereka selamat. Bahkan taslanaron hamiyah. Mereka orang-orang kafir yang rajin ibadah itu naron hamiyah akan masuk ke dalam hamiyah, neraka yang menyala-nyala. Berarti rugi 2 kali ya man. Hese capek tukang gawe. Hese capek teu kapake. Hese capek, hese gawe, capek teu kapake. Itu yang paling takut kan. Jadi urang teh aya teh ulah ngarasa capek, Pak. Mereka bisa lebih capek ibadah. Dan di dunia mah walaupun khalaqnal insana fi kabad. Kata Allah, manusia itu diciptakan di dunia dengan kecapeannya. Jadi sapaket manusia mah capek sapaket. Anu calik ngantosan we pensiun capek sama. Anu bekerja belanjang pagi sore capek sama. Yang besar mau capek.
anu gogoleran we kaum rebahan gitu capek sama ngagoler anu gabut di rumah capek sama karena kaidahnya gitu manusia diciptakan dengan rasa capeknya kalau insan nanti kabar surat al-balad kemarin kita sampaikan saya akan bacakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim laqad khalaqnal insana fi kabad sungguh kami telah menciptakan manusia dengan kecapeannya satu paket manusia capek budak aya capekna kita juga capek orang tua jadi capek itu sunnatullah capek itu udah sunnah kehidupan harus capek manusia karena diciptakannya dalam keadaan capek dan capek itu dihilangkan dengan cara sholatnya. Capek itu bisa hilang dengan berbagai hal istirahat bisa sholat juga bisa Rasul kan bilang marilah kita sholat untuk bersenang-senang ya dan betul Rasulullah SAW ketika pulang dari perjalanan itu menyuruh Bilal, hey Bilal, adzanlah kamu, kita ingin istirahat dengan sholat. Jadi Rasul meminta Bilal kumandangkan azan karena dengan cara sholat kita beristirahat, merelaksasi baik jiwa dan raga kita menjadi rileks. Itu konsep nyatanya. Yang kita maksud di sini adalah konsep capek itu kehidupan secara umum. Pada prinsipnya manusia itu diciptakan dengan kecapeannya satu paket. Ada yang capek telah perjalanan, istirahat dengan sholat. Ada yang capek hatinya karena memperhatikan dunia yang semakin kacau. Ada yang capek dengan pikirannya karena pikirannya politik jadi kacau. Ada yang capek dengan keluarganya. Ada yang capek dengan perasaannya. Ada yang capek dengan pasangannya. Ada yang capek dengan lain sebagainya. Jadi konsep umumnya manusia diciptakan dengan rasa capeknya. Satu paket. Kalau yang tadi disebut Pak Haji itu hanya satu dari macam rasa capek yaitu letih pulang dari perjalanan disuruh Rasul menyuruh Bilal untuk melakukan sholat itu istirahat kita dari capek. Tapi secara umum manusia ada capeknya diciptakan dengan rasa capeknya. Maksud saya apa? Kita jangan merasa capek itu bagian dari beban hidup. Enggak, capek itu sunnatullah. Capek itu adalah kodrat Allah yang ditanamkan kepada setiap manusia. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Manusia mah diciptakeun jeung kacape-kacapena. Naik mobil, naik motor, marukana naik mobil enak teu capek? Capek, Pak. Anu dibonceng ge, anu dipengker ge we tah. Capek sami. Sami. Aya nu nyupiran kali teu ka Purwakarta kumaha kitu nyupiran teh di tukang teh boleh gitu, tibra. Sama capeknya. Yang duduk di belakang tibra capek, yang nyupiran lebih capek kok. Itu manusia. Nah bedanya antar manusia yang capek itu ada orang yang tarjuna minallah ma la yarjun. Ada yang berharap pahala di sisi Allah. Semua manusia capek, semua manusia bekerja. Bedanya orang yang melakukan capeknya itu dalam keikhlasan dan kebenaran, dia akan mendapat balasannya nanti. Bedanya itu saja gitu. Orang beriman, orang kafir capek sama-sama ibadah. Bedanya ibadahnya orang beriman akan dibalas dengan surga. Adapun capek dan letihnya ibadah orang kafir dibalas neraka. Capek gawe teu kapake. Wal iyazbillah. Jadi mun bahasa urang mah mendingan cicing teu melakukan naon daripada kafir. Nu cicing mah bisa jadi hisabna teh kosong. Gitu kan. Tapi kalau dia masuk kepada kekafiran dan kemaksiatan, hisabnya berat. Waliyahzubillah. Nah ini ayat yang ke 3. Wujuhu yauma idzin khasyiah. Nanti di hari kiamat al-ghasyiyah ada wajah-wajah yang tunduk terhina. Menyesali perbuatan-perbuatannya. Kenapa? Aminatun, bekerja keras. Nasibatun, lemah dan letih, capek. Tasla naron hamiyah, masuk neraka. Siapa yang mengatakan? Allah, bukan kita. Tusqa min ainin aniyah, mereka akan diberi minum dengan air aniyah, air yang panas sekali. Ainin aniyah itu air yang melampaui titik didihnya. Kalau air titik didih 100, maka ainin aniyah ini itu ribuan derajat panasnya. Dalam hadis panasnya neraka 70 kali lipat panasnya dunia. Panas api neraka 70 kali lipat api dunia. Pami ayeuna urang nyepeng obat nyamuk, cepeng bae tah. Neraka teh 70 kali lipatna.
kompor gas, nyalain, masak nasi goreng, sebelum nyalain tangannya masukkan dulu. Kan? Nah, neraka 70 kali lipat. Dulu ada orang salafus soleh, setiap kali merasa bermaksiat dia ambil lilin, nyalain lilin. Jadi itu maksiat deh. Setiap selesai maksiat dia ambil lilin, masukkan tangannya ke lilin itu supaya dia merasakan panas, dan setelah itu tidak lagi berbuat maksiat seperti itu. Apa itu? Mendidik diri. Jadi ada orang punya metode mendidik diri, kalau sudah maksiat dia bakar tangannya pakai lilin, panas, sehingga dia tidak melakukan hal lagi. Kan orang mantep dosa kayak nyantai, nyantai santai jalan biasa, tetap beraktivitas. Padahal dosanya banyak. Orang dulu kalau merasa berdosa nyalain lilin, panas kan gitu. Mendidik dirinya supaya terasa siksa itu berat. Meskipun mereka ahli taubat, orang-orang salafus saleh ahli taubat, ahli istighfar, ahli taqwa, ahli ta'ah. Orang-orang salafus saleh itu ahli taat, ahli istighfar, ahli taubat, dan taubatnya nasuha, generasi yang dijamin oleh Rasulullah. Tapi kalau mereka berdosa, mereka mendidik diri mereka, nah ini loh mereka panas itu. Ada lagi yang mendidik mereka itu dengan bikin lubang kubur. Jadi kalau siangnya maksiat, malamnya itu dia tidur di lubang kubur yang dia siapkan itu, supaya tahu gelap dan poeknya sempitnya alam kubur. Lalu bangun lagi, dia kapok besoknya, saya nggak akan masuk maksiat lagi, saya nggak akan berbuat dosa lagi, nggak akan berbuat melanggar lagi. Tadi malam saya tidur di kuburan, maksudnya kuburan itu di rumahnya, di halaman rumahnya dia menggali tanah yang tidak ditutup tentunya, tidur di situ. Betapa susahnya tidur di tanah, apalagi nanti kuburan yang sebenarnya. Itu cara-cara mereka mendidik jiwa mereka. Di neraka ada air yang sumbernya itu sangat panas sekali, ribuan derajat. Fitus qamin ainin aniyah, laisa lahum ta'amun illa min dhari, dan makanan mereka hanya dori. Dori itu adalah pohon yang berduri di padang pasir. Dori itu kalau dalam tafsirnya mirip seperti zakum. Kalau zakum itu buah yang bulat berduri, itu zakum. Jadi kalau dimakan itu bukan mengenyangkan, tapi rusak tenggorokan, hancur. Zakum kalau kita makan tenggorokan hancur, mulut kita hancur, nggak bisa dimakan. Mendingan makan zakum daripada dimakan, walaupun lapar sekuat lapar. Nah, temennya zakum itu ada ini dori. Jadi menu-menu neraka ini, menu neraka ada dori, ada zakum. Badai menu mana nih? Kalau kita tawarin Pak, badai tuang naon misalkan. Tadi neraka mah ada doriun, ada zakum. Kusikat kadang dong gitu. Kusikat kadang dong. Ini luar biasa. Kalau zakum itu bulat dan berduri, kalau dori ini dia seperti pohon. Urang masih si jaat atau jaat rawai, tapi cucukan. Selapar apapun orang tidak akan makan itu. Tapi penduduk neraka akhirnya mau makan itu dan hancur mulutnya. Mulutnya hancur, lehernya hancur, dan dia terus-terusan dijali dengan dori ini sampai dia merasakan sakitnya. Kulitnya rusak, ganti kulit yang baru. Mulutnya rusak, ganti yang baru. Demi apa? Dia dukul adab, supaya dia lebih merasakan betapa dahsyatnya azab akhirat. Jadi tidak dibiarkan setelah sakit kemudian dah beres, enggak. Setelah sakit dibuatkan lagi, utuh lagi, disiksa lagi, utuh lagi, siksa lagi, utuh lagi, siksa lagi, sampai entah kapan. Kalau yang kafir abadi, kalau yang beriman nanti ada maafnya, ada dibersihkannya. Itu dori. Pohon dori ini la yusmin wa la yughni min ju', tidak membuat kenyang, juga tidak menghilangkan rasa lapar. Nah, berikutnya ini mudah-mudahan menimpa kita nih. Wujuhu yauma idzin naimah. Dan nanti kelak di akhirat ada wajah-wajah orang-orang beriman naimah, yang berseri-seri, yang gembira, yang senang bagja, lisa'iha radiyah, karena dia puas dengan usaha yang dilakukan di dunia. Jadi sholat kita ini Pak, sholat kita, tilawah kita, ngaji kita, sabar dulu kita, berteman bersahabat kita, ini tidak sia-sia.
Kita mungkin capek sholat, capek tilawah, capek duduk majelis taklim, kamu bari tiris, bari ngahon-hon, bari tak aya kopi segala macam, segala macam. Kan kita teh dingin, capek dan maksain diri, dan istiqomah harus maksain. Tapi yakinilah ini semua akan terbalas, Pak. Ini akan dibalas sesuai dengan janji Allah, lisa'iha radiyah. Orang beriman akan mendapatkan hasil capeknya, hasil lelahnya. Duduk sabar taklimnya akan dia dapatkan balasannya. Fi jannatin aliyah, di surga yang begitu tinggi. La tasma'u fiha lagiyah, di surga tidak ada ucapan yang tidak bermanfaat, apalagi menyakitkan. Tak hebatnya surga, teu aya ucapan yang membuat kita kesal. Di dunia mah kesal semua apa ucapan itu. Ngobrol jeung saha wae aya nu teu pikaresepna. Apalagi dengan pasangan. Waduh. Banyak sekali ngomel-ngomelnya membuat kita jengkel. Di surga tidak ada. La tasma'u fiha lagiyah. Kamu tidak akan mendengar ucapan yang tidak bermanfaat, apalagi menyakitkan. Ada kisah ini tentang ngomelnya istrinya. Jadi si istri itu tukang ngomel, suaminya akhirnya jengkel. Dibelikanlah dia mau puas, belikan emas 5 gram. Neng, nih emas udah dibelikan sama akang 5 gram emas. Istrinya senang kan. Kemudian setelah itu karena senang dipanggil istrinya ke sumur. Neng sini, coba lihat di sumur ada apa. Istrinya lihat, pas ngeliat sumur dijonglokin, Pak. Istri itu dijonglokin ke sumur, plung. Karena suaminya kesal, jengkel, akhirnya istrinya dijonglokin ke sumur. Ternyata dari dalam sumur keluar raksasa hitam besar gede. Ditanya, sama nih. Aing jin nungguan di dia. Aing jin anu nungguan di dia. Geus 400 tahun di dia aing betah. Tapi karek tadi aya awewe asup ka sumur ieu, teu kuat aing 3 menit ngomel wae mending keluar aing. Jadi jin anu geus 400 tahun di sumur eta ge teu kuatan ku omelan wanita mah. Mending kabur, pindah wae teu kuat. Bayangin dengan suaminya yang tiap hari diomelin, tiap waktu diomelin. Ya kan begitu. Jadi jin begitu betul. Tapi tamat teh riwayatnya ke saya. Tamat teh riwayatnya tambahan dongeng teman dongeng. Jadi jin we nu 400 tahun teu kieuteun ngahareupan wanita tukang ngomel. Apalagi suami yang tiap hari diomelin saban hari saban waktu. Dicerai saja. Ya. Dicerai saja yang begitu. Kalau belum melanggar hukum Allah jangan. Cerai itu kan bagi yang melanggar hukum Allah. Allah yuqima hududallah. Batasan cerai itu ketika salah satu atau keduanya la yuqima, tidak menegakkan hududallah, hukum Allah. Kalau cerai tanpa sebab hukumnya makruh dan dibenci, bahkan bisa haram. Bisa haram. Cerai tanpa alasan itu bisa makruh, bisa haram. Tapi kalau dengan alasan yang jelas, karena satu atau dua dari mereka pasangan itu la yuqimah hududallah, tidak menegakkan, tidak dapat menjalankan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit lagi, di surga itu tidak ada ucapan lagiyah, la tasma'u, kalian tidak akan pernah mendengar. Fiha, di dalam surga, lagiyah, ucapan yang tidak bermanfaat atau tidak menenangkan. Lalu ucapan apa ahli surga? Ucapan mereka adalah illa fiha qaulan salaman salama. Ucapannya itu selalu salaman salama. Assalamualaikum, assalamualaikum. Kalau ngobrol juga ucapannya itu salaman salama, yang menyenangkan, yang menyejukkan. Di surga iri dengki dicabut, sombong dicabut, cemburu dicabut, dan lain sebagainya. Di dunia penuh dengan itu semua, iri dengki dan lain. Di surga dicabut semuanya. Sedikit lagi, fiha ainun jariyah, di dalamnya ada mata air yang mengalir. Di dalamnya ada kasur-kasur yang tersusun rapi, ada gelas-gelas yang diletakkan pada tempatnya yang tersusun rapi, wa namarik masfufah, bantal-bantal yang tersusun rapi, wa zarabi mabsusah, lalu ranjang-ranjang yang tersusun rapi. Subhanallah. Ini gambaran surganya begitu jelas. Ada ranjang, ada kasur, ada gelas, ada dipan, ada bidadari yang bermata jeli. Ada ucapan orang-orang itu penuh kedamaian, salaman salama.
Subhanallah. Maka kita patut selalu meminta surga. Dalam hadis, man sa'alal jannata, barang siapa yang memohon surga kepada Allah 3 kali, maka surga akan merindukannya. Jadi kalau minta surga 3 kali, Pak, Allahumma inni as'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Dan barang siapa yang berlindung kepada Allah dari neraka 3 kali, maka neraka akan diharamkan baginya. Ini pelajaran dari surat Al-Ghasyiyah adalah sabda Nabi SAW, barang siapa yang meminta surga kepada Allah 3 kali, maka surga akan merindukannya. Dan barang siapa yang berlindung kepada Allah dari neraka sebanyak 3 kali, maka neraka akan diharamkan baginya. Setelah sholat, baca Allahumma inni as'aluka al-jannah. Dan kalau minta surga, mintanya yang paling tinggi, yaitu apa? Firdaus. Nabi bersabda, fa idza sa'ata fas'alil firdaus. Kalau kau minta surga, mintalah firdaus yang paling tinggi. Yang paling tinggi. Jangan minta ya Gusti ami wios emperan lagi. Wios di halaman, jangan. Kalau kita mintanya firdaus. Yang paling tinggi. Meskipun nanti kita ditakdirkan bukan firdaus, karena itu buat para nabi dan para rasul, tapi kalau mintanya firdaus. Minimal kalau enggak firdaus kan yang bawahnya. Jannatul Naim, ada Tuba, ada Aden, ada segala macam. Mudah-mudahan dengan kita berdoa kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika minan nar. Sebagai sabda Nabi, yang minta surga 3 kali, maka surga merindukannya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala bishawab wa ma taufiqun illa billah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.